Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, sahabat CGP semua. Saya di sini akan mencoba wawancara tentang kasus Bu Tati yang kali ini saya hadirkan di pinggir saya, yaitu Pak Farid, senior di sekolah kita, dan beliau sudah saya obrolkan tentang kasus Bu Tati. Nah, kali ini baiklah akan saya coba bagaimana tanggapan dari Pak Farid sendiri tentang kasus Ibu Tati. Baik, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana Pak tadi tentang tanggapan-tanggapan Bapak mengenai kasus yang disodorkan oleh kami itu Ya. tentang penanganan, tentang bagaimana bisa menginterupsi apa tidak, terus kemudian pesan moral, juga etika yang dilakukan oleh Bu Tati. Bangga Pak, waktunya saya silahkan diberikan oleh Pak Farid. Terima kasih kepada Pak Endang. Ya. Memang akhir-akhir ini mencuat masalah atau kasus di sekolah kami tentang masalah hukuman yang dilakukan oleh Ibu Tati Ya Pak. selaku guru senior lah ibaratnya, atau guru yang sudah Ya. diteladankan di sekolah kami. Ya, Pak. Ya, yang cenderung beliau itu adalah idealis, artinya dia sangat dedikasi yang cukup tinggi di sekolah kami. Namun beliau ada sedikit permasalahan terutama dalam mengontrol emosi. Artinya dalam memberikan skorsing terhadap murid ini kadang cenderung beliau temperamental atau galak. Iya, iya Pak. Jelas ini akan mempengaruhi masalah karakter atau Pak, ya. mental anak. Iya, iya. Apalagi kejadiannya, ini perlu diklarifikasi dulu ya Pak Endang ya. Ya. Kejadiannya adalah pada saat itu menghukum si anak di luar, ya, di luar yang masih dekat dengan kelas yang dia ajar gitu ya, sampai anak ini menangis menghadap ke Pintu Pak, ke pintu. ya, Terangkat terik dengan matahari. kondisi yang Ya, terik ya, ya, ya. matahari di sini sambil menangis, dan tentu saja mengganggu, kan akhirnya pada akhirnya mengganggu kondisi KBM yang sedang ibu tadi lakukan. Termasuk KBN yang di kelas lain ya. Nah, yang kedua, si mental anak ini akan jatuh drop dengan cara hukuman seperti itu. Mestinya kan harus ada cara lain sehingga tidak merendahkan mental anak. Hukuman tetap dilaksanakan tetapi dengan cara mendidik. Iya. Enggak Pak, gini Pak. Berarti maksud Pak Farid begini. Jadi bagaimana kalau untuk mencari solusi jalan keluarnya Pak? Jalan keluar daripada kasus ini. Maksudnya itu harus bagaimana tanggapan Bapak gitu kan? Ya, tentu dengan cara kekeluargaannya, artinya dengan pihak-pihak tertentu, dengan cara tidak menghakimi Bu Tati supaya Ya. Bu Tati pun merasa dihargai. Jangan sampai saya merasa dianggapnya sebagai guru senior, saya langsung ngomong menghakimi seolah-olah saya merasa paling benar. Tidak seperti itu Pak Endang. Tetap saya konsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah, kita duduk bertiga, Ya. saya dengan Kepala Sekolah, kita panggil Ibu Tati, kita ajak sharing. Iya Pak. Ajak sharing lah, artinya bagaimanapun juga KBM ini masalah karakteristik, masalah akhlak nomor satu. Hukuman sehebat apapun kalau itu akan menjatuhkan mental anak, Ya. karakteristik anak, berarti tidak berhasil dalam nilai Ya. akhlaknya, gagal. Ya, ya. Nah, itu. Jadi intinya begini Pak ya. Jadi satu sisi memang Ibu Tati pengen menerapkan Ya. peraturan yang sudah ada di sekolah gitu kan. Satu sisi juga mungkin anak yang yang melanggar gitu kan harus dihukum kan gitu, maksudnya Iya. harus diberikan pelajaran gitu Iya. kan. Tapi satu sisi dilihat dari sisi mental mungkin ya akan mempengaruhi kepada Iya. jiwa anak ya Pak Iya. ya. Jadi ini termasuk saya kira bertentangan ya Pak ya. Satu sisi ingin menerapkan peraturan, Jelas. satu sisi ya kasihan anak juga Ya, gitu kan. jelas. Nah, melihat hal itu Pak Farid, bagaimana berarti yang seharusnya apa hukuman itu dilakukan dalam arti menerapkan Iya. sebuah peraturan di sekolah, Iya. atau kita membiarkan anak itu melanggar ataupun kurang tertib lah dalam pelajaran. Gampang saja kalau menurut saya sih ya, pengalaman saya pribadi dalam mengajar untuk mengatasi anak-anak seperti itu yang di dalam kelasnya dia tidak mau belajar secara serius, Ya. bercanda apa gampang. Kita panggil saja, kita diajak, ayo ibu ada perlu sebentar dengan kalian, Gitu kan. dengan Anda, ayo kita diajak kemana,
kantor dulu sebentar, duduk atau ke perpustakaan dulu, Iya, iya. suruh baca-baca buku dulu, duduk di sini ya. Nah, lalu kita kembali lagi ke kelas, kita mengajar. Enak kan, efektif kan? Ya. Si anaknya dihukum merasa mentalnya dia dihargai, Ya. tidak diketahui oleh teman-teman yang lain. Ya. Kita mengajar KBM pun terlaksana sesuai dengan jam yang efektif. Itu. Ya. Kalau kita mengandalkan emosional, jelas ini mempengaruhi ke semuanya. Kita juga mengajar anak, akhirnya dia nengok ke luar lihat anak ini dihukum. Yang di kelasnya Pak ya, teman-temannya Iya, juga. yang di kelasnya kan, yang dihukumnya juga mentalnya jatuh, merasa dikucilkan. Dikucilkan. Nah, ini Ya. kesalahan. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, mungkin saya sekarang sudah paham dan mudah-mudahan akan saya nanti komentari gitu kan Iya. Pak. Bagaimana tadi tanggapan-tanggapan dari Pak Farid sendiri tentang kasus Ibu Tati ini, Iya. sikapnya gitu kan, Iya. atau mungkin nanti saya juga akan berkomentar solusinya, dan mudah-mudahan dari kasus ini pemirsa semua, sahabat-sahabat CGP bisa setidaknya untuk sharing gitu. Sama-sama. Ya, baiklah sahabat-sahabat CGP, mungkin wawancara saya dengan Pak Farid sebagai guru senior di sekolah kami telah kami langsungkan. Demikianlah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.